dia bahwa Priok itu kriminal, miskin dan bla 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 ya kan? Menyatakan menggugat Menteri Yasona Lawli atas statementnya terhadap warga Tanjung Priok. Kami minta Menteri Yasona Lawli meminta maaf kepada seluruh warga Tanjung Priok. Priok bersatu! Priok bersatu! Apa yang dibilang oleh Yasona statementnya itu jaga Priok Kriminal. miskin. Brother Goat masih ingat lah ya kan, ketika tanggal 22 Januari 2020 yang lalu warga Tanjung Priok bersatu menuju Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jangan kemana-mana karena Republik akan gas dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Republik Ngehe ya kan, channel YouTube, youtubernya nggak terkenal dan gagal viral. Gua tadi di depan gua udah ada slide video tentang flashback 1 tahun yang lalu di tanggal 22 Januari 2020 ketika masyarakat Tanjung Priok berbondong-bondong ke kantor Kemenkumham. Dalam hal ini menterinya adalah Yasona Lawli yang statementnya dia bahwa Priok itu kriminal, miskin dan bla 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 ya kan. Tapi kalau disenggol, kelar hidup lu semua. Akhirnya Republik Ngehe kenapa pengen bikin podcast ini, kenapa ya gue langsung kepada seorang deklaratornya deklarator bener sih bener ya ya malum lah. Nah ini ada Bang Gams, dia seorang deklarator pencetus gerakan aksi damai Priok bersatu pada saat tanggal 22 Januari 2020 gitu ya kan. Nah ini ada di samping gua. Kalau ditanya channel YouTube nggak punya kan? Alhamdulillah nggak ada. Ada channel YouTube. Lu subscribe-nya gua aja ya kan. Subscribe-nya gua aja. Ya udah. Gini nih Bang Gam ya, panggil Bang Gam aja ya. Masih ingat nggak kejadian yang kemarin? Pokoknya di dalam ingatannya. Sebentar lagi nih tanggal 22 soalnya. Yang pasti gue masih ingat lah itu sebagai kenangan gue, yang pasti juga sebagai untuk nanti gue bicarakan untuk anak gue, Anak cucu ya? anak cucu gue bahwa gue pernah berbuat seperti ini untuk menjaga nama baik wilayah yang gue tempati, gitu. Tapi nggak setuju juga ya kalau dibilang provokator ya. Wah nggak setuju. Lebih tepatnya adalah deklarator. Bisa jadi gitu. Dan itu terjadi di waktu itu di mana Bang? Ya itu kejadian saya pertama kali kumpul itu di Taman Segitiga. Taman Segitiga Gorontalo. Jadi ketika gua dapat berita bahwa Yasona buat statement yang menjelekkan nama Tanjung Priok, yang katanya kumuh, miskin, kriminal gitu kan. Nah setelah gue dapat berita, gue pertanyakanlah di grup Facebook Tanjung Priok. Gitu. Banyak ya waktu itu grup Facebook ya Bang. Grup Facebook kan banyak nih. Nah cuma kan ada yang utama lah istilahnya itu Tanjung Priok Fans Club. Isinya anak Priok semua. Anak Priok semua. Gue posting lah di situ, buat gue kasih tahu. Nih ada menteri nih berbicara seperti ini. Ngomongnya gokil ya kan. Ini mau disikapi apa kita diem aja? Nggak taunya banyak yang nanggepin, udah Bang kita sikapi. Itu harus itu, kita nggak boleh diem aja itu gitu kan. Ada juga komen di bawahnya ajakin minum kopi aja ke Priok, kalau nggak ke Malang gitu. Ke Malang gitu. Nah besoknya karena banyak tanggapan dari teman-teman gitu kan, teman-teman komunitas, gua bikinlah ketemuan di Taman Segitiga. Taman Segitiga tanggal 18 ya Bang ya? Kalau nggak salah tanggal 18. Malam Minggu ya? Iya, Malam Minggu. 18 gua ajak tuh
teman-teman komunitas Tanjung Priok untuk kumpul di Taman Segitiga. Yang mau pacaran sekalian bawa pacarnya ke sana. Kita kumpul-kumpul di sana gitu kan, untuk membahas masalah Yasona Lawli ini. Gitu. Spanduknya ada tuh merah itu ya. Gua bawa Priok bukan kriminal ya. gua bela-belain. Jam 5 gua cetak itu Cetak langsung. Gua anak Priok bukan kriminal. Ya. Karena dianggapnya kriminal Priok, makanya gua bikin statement seperti itu. Gitu. Dan itu kan kemarin ketika statement itu beredar dan kita Bang Gam sendiri langsung mendeklaratorkan atau mengajak rekan-rekan warga yang lain di Tanjung Priok untuk sama-sama bersatu, Teman-teman komunitas. Di sini jadi hashtagnya timbul nih Bang nih, Iya, hashtag Priok bersatu. Priok. Priok. Di awal pakai O ya. Priok bersatu. Priok bersatu ya di awal. Priok bersatu. Jadi itu timbul kemarin hashtag itu dari teman-teman komunitas. Kita pakai hashtag apa untuk misalnya satu komando ini gitu kan, untuk komando. Ya udah Priok bersatu, karena kita ini yang dibawa ada nama Tanjung Priok. Ya kita kalau menyebutkan Tanjung Priok kayaknya terlalu panjang, kita yang singkat-singkat aja lah, Priok bersatu. Ya. Dan kemarin kan gue juga salah satu yang ikut dalam aksi tersebut. Pernah ada yang nanya juga, gue mewakili apa gitu kan? Aku nggak mewakilin apa-apa, itu pribadi. Untuk dimanapun lagi berak. Nah, dibilang gue dari unsur seniman, boleh lah ya kan, gue unsur seniman. Terus dibilang gue alumni apaan? Alumni Tanjung Priok? Enggak juga, karena sekolahan gue STM Tanjung Priok, ada Priok-Prioknya. Gue ikut, ternyata ada temen gue juga gitu yang ikut di situ kan, sama adik-adik kelas. Nah di situ akhirnya gue lihat ada seniman, ya kan, ada Baby Z dari teman-teman. Mencontohkan bahwa anak yang lahir di Tanjung Priok jika ditukar dengan anak yang lahir di Menteng, tetap kalau ditukar tinggal di Tanjung Priok pasti akan jadi kriminal. Berarti Bapak bukan menunjuk individual, tapi menunjuk tempatnya, Pak. Juga ya kan, terus teman-teman dari Slanker juga ada kemarin, dan dari komunitas-komunitas ormas-ormas yang ada. Yang pasti banyak unsur yang terlibat di situ, gitu. Ada berapa sih yang terdata itu Bang waktu itu Bang? Kemarin itu yang di awal itu pokoknya kita itu komunitas dan ormas-ormas itu yang hadir di Taman Segitiga di awal itu kurang lebih 30 berapa gitu, 30 lebih Yang terdata tuh ya? yang terdata di Taman Segitiga di awal ya. Di awal ya. Nah sebelumnya juga gue bukan bagian dari komunitas, gue itu orang biasa gitu. Hanya warga aja ya, warga biasa yang misalnya yang merasa loh kok daerah gua diituin gitu kan, dijelek-jelekin. Nah, gua ingin menyikapi itu gitu. Makanya gua mengundang teman-teman komunitas. Sedang gua ini independen sendirian, nggak ada komunitas di awalnya gitu. Nah, terus Bang Gam juga di sana berorasi ya, yang Anda lihat berorasi, teman-teman dari seniman juga berorasi, dari aktivis juga berorasi, ya kan. Dan itu yang diterima masuk ke dalam pada saat itu berapa orang sih Bang? Kan kita kan ribuan, kan mungkin ribuan orang mau pada masuk semua dong. Iya. Di awalnya itu tadinya orang ke Kemenkumham itu pengen nerima cuma 3 orang. 3 orang Awalnya. Pas kita gua baru datang nih, gua baru datang, kan adik gua udah di sono tuh. Pagi-pagi itu adik gua udah di sono, ngituin teklap dulu di sono kan. Gua diterima, Bang, nanti 3 orang yang untuk perwakilan masuk ke dalam karena Pak Menteri nggak ada di tempat, alasan gitu. Tapi gue ngotot, kita tidak akan masuk, kita ingin ketemu Pak Menteri langsung gitu ya. Nah, kemudian akhirnya di pertengahan kita sedang orasi, ya, ada kesepakatan lagi 11 orang lah yang boleh masuk. 11 orang ya. Tapi pas kejadiannya di dalam sih lebih dari 11.
Terus apa Bang? Di dalam itu apa akhirnya yang ini gitu, yang dibicarakan, disepakati atau apa gimana itu? Apa sebenarnya sih bukan kesepakatan ya, cuma kita misalnya tuntutan kita aja, menuntut kita misalnya menyampaikan tuntutan ke Pak Menteri untuk mencabut statementnya itu, gitu. Dan meminta maaf gitu ya. Dan kita minta Pak Menteri meminta maaf kepada warga Tanjung Priok, gitu. Jadi di situ nggak ada kesepakatan itu, gitu kan. Cuma orang Kemenkumham berjanji akan menyampaikan aspirasi kita ke Pak Menteri, gitu. Dan terbukti itu setelah beberapa jam kita setelah aksi, Pak Menteri kan minta maaf, gitu kan. Tapi terlebih dulu ada ancaman juga ya dari kita ya, kalau umpama dalam waktu 2 kali 24 jam, ya kan, Tanjung Priok pelabuhan gua tutup, gituan gua tutup, gitu segala macam. Itu memang itu benar. Jadi ada statement dari kita, dari teman-teman, dari panitia, termasuk dari saya juga. Kalau 2 kali 24 jam Pak Menteri tidak meminta maaf kepada warga Tanjung Priok, kita akan melakukan aksi yang lebih besar di Tanjung Priok. Kita akan menutup pelabuhan. Karena Ya kan tahu sendiri loh. Ya kan tahu sendiri loh. Ya kan tahu sendiri loh. Anak Tanjung Priok kalau udah nekat seperti apa kan dulu tahu, gitu kan. Ya coy. Ya sedikit ya kan, bisa dikikuk-kikuk. Ya, pokoknya di situ kan ketika kita kemarin gitu akhirnya diterima oleh stafnya ya, staf menterinya segala macam, dan akhirnya pulang ya kan Bang, pulang. Itu terbukti loh kalau kita dalam masa perjalanan dan pulang itu tidak anarkis, tertib ya kan, nggak ada kriminal segala macam. Tapi ada juga sih yang aneh baca juga di komen-komen segala macam, Priok mas sampah apa segala macam lah. Pernah seperti itu gitu. Wah ini kalau diculik sama anak Priok kacau. Cuman ya udahlah, biarin aja. Toh terbukti aman. Kita punya zaman aksi kita aksi damai. Iya. Kita akan menunjukkan bahwa kita itu bukan kriminal loh. Kita orang terpelajar semua, gitu. Ya walaupun mungkin atau sedikit sembrono, apa ya kalau bahasa anak slang ya, selengean, sembrono, emang benar gitu. Itu terbukti loh Bang. Ketika gua di sana, terus mungkin dia kebelet kencing apa segala macam ya kan, kebelet pipis. Untung aja nggak kebelet pup loh, kalau kebelet kacau itu kan. Dia di pagar, dia kencing, padahal di atasnya itu ruangan staf, orang pada ngeliatin aja, dia kencing. Ya mungkin karena ya keadaan, terus hujan pada saat itu kan. Sekarang gini, kita posisi lagi aksi, hujan. Kalau kita kebelet, apa kita minta izin ke Kemenkumham, mau ke toilet tuh sebentar, kita demo lagi di depan. Nanti udah selesai, saya mau demo lagi, nggak mungkin juga, gitu loh. Ya biasalah, yang agak-agak nyeleneh itu biasalah. Tukang kopi lari. Gue ya sempat Bang ngopi dulu, ketemu teman-teman lama. Ya istilahnya ya dibilang orang jalanannya di Tanjung Priok segala macam. Kenapa gue bilang dia orang jalanan, karena mengais rezekinya itu di jalanan. Gue bukan berarti di orang jalanan orang-orang jahat, bukan. Dia mengais rezekinya di jalanan, jadi tukang parkir, entah jadi apa. Nah setelah itu kan kita pulang nih Bang, segala macam. Ada nggak sih perumusan langkah berikutnya gitu, segala macam? Sebenarnya ada langkah berikutnya nggak gitu dari aksi kemarin itu? Ya sebenarnya gini, setelah kita aksi ya kan, nah terus ada permintaan maaf dari Pak Menteri, ya kan Pak Menteri sendiri mengucap katanya mau datang Tanjung Priok, menemui masyarakat dekat mau minum kopi lah. Istilah bahasa kita kan juga mengundang. Kalau mau itu ngopi bareng di Tanjung Priok. Akhirnya kayak gitu kan, ngopi aja. Tapi kan akhirnya nggak tahunya kan nggak terjadi, nggak ada gitu. Terus yang kita mau misalnya gini, ketika kita sudah selesai aksi gitu kan, di awalnya gitu kita ingin misalnya nih warga Tanjung Priok dan komunitas Tanjung Priok ini yang sudah bersatu seperti itu, gitu kan. Itu tadinya mau kita itu rangkul jadi satu. Kita rangkul. Bagaimana kita membahas Jakarta Utara itu ke depannya seperti apa? Kita harus bersatu, gitu.
dan membuktikan ya, kita harus bikin konsep. dan membuktikan kepada Pak Menteri Yasona Lawli bahwa ini loh Priok gitu, ini loh Jakarta Utara gitu kan. Karena ya mungkin orang ada beranggapan gini, wah gua Pademangan ya, atau Penjaringan yang paling jauh nih ya, Penjaringan. Priok itu kan kecamatan segala macam, tapi kan yang kita tahu, gua aja di Koja, Bang Dam juga di sekarang ini posisi di Koja kan rumahnya. Ikonik dari setiap wilayah itu pasti kan ada gitu kan. Kayak Jakarta Utara secara otomatis Priok. Iya. Jadi itu nggak bisa dihilangin karena sejarah itu Jakarta Utara itu ya Tanjung Priok gitu. Walaupun misalnya sekarang terbentang dari Penjaringan sampai ke Rotan misalnya kan, itu boleh ditanya anak Rotan ini, kalau ditanya anak mana bang? Anak Priok. Bilangnya Priok yang mana? Rotan. Lu Priok yang mana? Pademangan. Karena identiknya Jakarta Utara itu ya Tanjung Priok gitu loh. Itu Dan- yang nggak bisa dilepas. Dan ini ada satu sih yang mengganjal di gua bang ya. Gua kepengen tahu gitu seperti halnya Kemayoran. Itu, saudara kita Kemayoran. Ada hari lahir Kemayoran. Udah 200 sekian. Kok hari Tanjung Priok harlah Tanjung Priok. Nah, jadi membawa atas nama Jakarta Utara apa gitu, kapan gitu, apa segala macam ini belum ketemu bang. Ya. Gitu. Itu sebenarnya gini, itu kalau emang kita misalnya mau berbicara seperti itu tugasnya wali kota lah yang menelusurinya gitu. Wali kota lah yang punya akses misalnya ke misalnya pengamat sejarah, ya kan, pelaku sejarah yang misalnya itulah harusnya dari wali kota itulah yang menggali itu. Iya, kan lumayan bang. Setiap tahun itu ada parade budaya, parade musik yang di itu kan. Betul. Kalau kita ingin mengemas itu Tanjung Priok, itu bisa pihak wali kota lah yang gitu. Karena yuk lihat itu stasiun Tanjung Priok itu tahunnya itu tahun berapa itu? Tahun 18 sekian itu udah dinama Tanjung Priok gitu loh. Makanya itu harus digali lagi. Kapan sih nama Tanjung Priok itu gitu loh. Ya mudah-mudahan ada teman-teman di luar sana nanti yang berkompeten lah ke situ dan juga nanti bisa merealisasikan. Dan ini terakhir nih bang nih, ini kan banyak nih. Pokoknya after 22 Januari 2020 bermunculah komunitas ya kan, komunitas baru atau segala macam bla 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 bla. Tapi ya tadi gitu kan, untuk bersatunya kembali ini nanti next nih di tanggal 22 Januari 2021 apa nggak ada kepikiran gitu misalnya ya, apalagi ya oke lah kita kondisi seperti ini gitu, tapi setidaknya adalah sesuatu hal yang dibicarakan entah apa ya untuk memperingati ini diskusi ya, sebenarnya gini, jauh-jauh hari itu gue sebenarnya udah mau bikin konsep acara ulang tahun aksi Priok Bersatu, reuni lah ya. Nah, kita bikin reuni lah misalnya dengan teman-teman itu. Kita udah mau bikin konsep tadinya gitu kan. Kita mau bikin misalnya rapat akbar pemuda dan masyarakat Jakarta Utara gitu kan. Cuma dengan adanya kondisi seperti itu kan kita jadi mentah gitu loh. Tertolong lah. Mungkin Yasona Lawli udah deg-degan nih, jangan-jangan gue di demo lagi. Soalnya menterinya masih dia kan. Soalnya menterinya masih dia kan. Gitu, gue di demo lagi nih kan. Akhirnya berarti udah selamat Yasona Lawli. Kira-kira ada jilid 2 gitu kan. Kalau emang saja teman-teman mau itu, yuk kita kumpul, kita adakan diskusi gitu. Pokoknya ini gue naikin ya sebelum tanggal 22 bang. Gitu, entah tanggal 20 ini gue naikin segala macam ya kan. Nah, dan ini mungkin ini sebagai penutup, mungkin Bang Gam punyalah suatu pesan dengan ya kita flashback seperti ini, anggap aja flashback ya kan. Ada pesan tersendiri lah dari Bang Gam, coba bagaimana kok Bang? Ya, yang pasti di awal gua emang sendiri ya, tanpa ada komunitas gitu kan. Setelah aksi biasanya teman-teman mengajak kita yuk bikin organisasi, yuk bikin komunitas gitu kan. Yang gue mau sih komunitas-komunitas yang di Jakarta Utara itu harus selalu bersinergi bersatu. Jadi misalnya
bukan cuma memikirkan komunitas gitu ya. Kita berkomunitas, kita berorganisasi, yuk kita pikirkan bagaimana kita memajukan Jakarta Utara dan kita bisa ikut mensejahterakan rakyat Jakarta Utara, masyarakat Jakarta Utara gitu. Jadi kita punya itu arah ke sana. Jangan cuma sekedar yuk kita berkomunitas, kita bikin acara ini, bikin acara itu, tapi kita tidak bisa membenahi apa yang di sasaran awalnya ya Bang. Iya, apa yang dibilang oleh Yasona statementnya itu. Jakarta Priok kumuh, Kriminal. miskin, kriminal. Nah, untuk mengubah itu bagaimana gitu loh. Ya kita sebagai orang Tanjung Priok, kita harus memikirkan itu, bagaimana kita harus mengubah itu gitu Kalau loh. bisa sih seluruh komunitas tumplok dok jadi satu ya Bang ya. Jadi biar ini ya. Ya istilahnya biarkan istilahnya komunitas berjalan dengan Masing-masing, ya. Tetapi ada satu istilahnya Sasaran tempat tujuan. berkumpul. Ada satu tempat berkumpul untuk istilahnya ya cita-cita kita itu untuk mengubah statement Yasona yang tadinya Tanjung Priok miskin, kita ubah biar nggak miskin bagaimana, gitu. Yang kumuh biar nggak kumuh bagaimana, yang kriminal biar nggak kriminal bagaimana. Sumber daya manusianya itulah yang kita ituin dulu gitu loh. Bagaimana komunitas ini kumpul jadi satu, bagaimana kita untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Tanjung Priok, umumnya di Jakarta Utara. Nah, itu pesan dari Bang Gam. Jadi ini cukup sampai di sini ya kan podcast kita. Nanti kalau kurang ya gue bakal tambahin lagi nanti gitu. Ada jilid 2 jilid 3. Ini sebagai pengantar dulu ya kan. Tapi jangan lupa dikikuk-kikuk pokoknya di subscribe, di like, di share, bagikan ya kan. Ya kan? Ya oke, terima kasih. Ngomong belepetan gua deg-degan coy. Ya kan? Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ngehe untuk Republik Ngehe. Jangan lupa subscribe, like, share, and komentar. Mantap.